Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai untuk web yang ketiga, tugas yang kedua dari mata kuliah keamanan jaringan ya. Di sini saya Ita Dewi Sintawati, kemudian Anda bisa menghubungi saya di email nengdewisinta11@gmail.com. Nah, di sini untuk tugas kedua mata kuliah keamanan jaringan ya. Anda disuruh mengerjakan dua praktikum. Yang pertama adalah praktikum konfigurasi NAT overload. Kemudian yang kedua adalah praktikum konfigurasi VPN seat to seat ya. Di sini tahapan-tahapan dari praktikumnya Anda bisa lihat di panduan ya, panduan dari mata kuliah ini di AB8 ya. Kemudian, apa yang menjadi penilaian? Yang pertama, Anda perkenalkan identitas mahasiswanya dan jangan lupa tampilkan wajah Anda saat merekod ya dari konfigurasi dua tugas tadi. Kemudian yang kedua, langkah-langkah praktikumnya Anda lakukan disertai dengan aktivitas atau konfigurasi dari kedua tugas tadi. Kemudian yang ketiga, hasil dan analisa praktik yang telah dilakukan. Dan yang keempat adalah kata-kata penutup dari mahasiswa. Nah, di sini Anda bisa lihat panduannya di AB8 ya, bisa download gitu ya. Di situ langkah demi langkahnya benar-benar tersistematis ya, ikutin saja. Kemudian nanti upload link rekaman videonya gitu ya. Jadi ada mahasiswa yang menguploadnya di Google Drive, itu nggak masalah ya sebenarnya kalau memang mau di Google Drive, tapi tolong hak aksesnya jangan dibatasi sehingga saya bisa menilai apa yang Anda kerjakan. Kemudian atau bisa juga Anda upload di Google di channel YouTube Anda. Silakan, mau di Google Drive silakan, mau di channel YouTube Anda silakan. Kemudian recordnya terserah ya, Anda mau kalau misalnya pakai Zoom kan itu ada aplikasi OBS ya namanya ya. Jadi silakan dipersilakan ya. Kemudian nanti Anda upload ya, Anda upload. Ini dibukanya di tanggal 11 Mei sampai dengan tanggal 25 Mei ya, 25 Mei jam 3 sore. Jadi jangan sampai lewat dari itu karena kalau lewat dari itu saya tidak bisa menilai gitu ya. Selanjutnya ini kalau untuk panduannya ya, ini ada di aktivitas AB8 ya, di AB8. Jadi Anda bisa lihat nanti di AB8 bentar saya ini kan terlebih dahulu. Ini sudah terlihat kan ya? Nah, ini di AB8 Anda bisa download praktikum panduan praktikumnya ya, MSIM 4408, mata kuliah keamanan jaringan. Kemudian di sini nanti dibahas tentang firewall, NAT atau Network Address Translation, IP Security, dan Virtual Private Network atau VPN. Kemudian Anda bisa langsung ke bab yang kedua ya, ini prosedur praktikumnya. Nah, ini tahapannya. Yang pertama, sudah pasti Anda harus punya paket Cisco Tracer ya, ini karena memang mata kuliah keamanan jaringan ini merupakan kelanjutan dari mata kuliah Jarkom ya atau jaringan komputer, pasti sudah pada install kan karena memang di jaringan komputer Anda harus punya paket itu gitu. Kemudian yang kedua, Anda membuka file paket tracer firewall acl.paket gitu ya. Nanti muncul topologi dari jaringannya seperti ini. Buat seperti ini gitu ya, di mana ada 3 switch, kemudian ada 2 router, kemudian ada 5 workstation atau client ya, mulai dari PC 0, PC 1, PC 2, PC 3, dan PC 4
ya, di mana ada 5 klien yang terhubung. Kemudian setting nanti ada 2 server ya, terdiri dari web server dan FTP server. Kemudian nanti topologinya diikutin saja untuk topologi jaringannya. Ini ada 4 kelompok jaringan, di mana nanti masing-masing IP address-nya dibagi menjadi 4 ya. Jadi di kelas C ada yang 192.168.10 ya, 10.0, kemudian ada 192.168.20.0, kemudian yang ketiga 192.168.30.0 dan 192.168.40.0. Di mana nanti kalau untuk jaringannya sendiri ya, untuk 192.168.10.0 ya, itu untuk web servernya. Kemudian untuk yang 192.168.30.0 itu untuk file transfer protokol server atau FTP server ya. Kemudian Anda buat access list-nya untuk masing-masing IP dari perangkat hardware tersebut gitu ya. Nih di sini ada 2 router gitu ya. Anda ini kan koneksikan gitu ya, seperti ini dengan IP-nya. Jadi jangan diganti IP-nya ya, seperti ini gitu ya. Nih. Kemudian nah, ini nanti hasil dari tabel konektivitasnya ya sebelum terpasang si firewall-nya. Jadi mana sumbernya atau resource, kemudian mana destination untuk Anda ping ya. Jadi kalau misalnya Anda ping gitu ya, ping terkoneksi apa tidak, kemudian kalau FTP-nya file transfer protokolnya terkoneksi apa tidak, HTTP-nya terkoneksi atau tidak. Jadi Anda kalau terkoneksi berarti Anda checklist ya, kalau tidak terkoneksi berarti Anda cross kan ya. Di situ kan ada sumbernya ada 5 ya, 5 IP ya, tadi masing-masing sudah dijelaskan dari kelompok jaringannya gitu ya. Nah ini seperti ini ya. Kemudian setelah itu nanti Anda akses dari file transfer servernya, file transfer protokol server ya di alamat 192.168.20.10 ya. Jadi nanti di web browsernya dibuka di tracernya ya. Ini seperti ini, apakah dia terkoneksi atau tidak gitu. Kemudian Anda tuliskan ya comment form-nya di tracernya seperti ini, ikutin saja ya sesuai dengan arahan dari buku panduan ya. Kemudian tahapan dari konfigurasinya, semua PC di jaringan 192.168.30.0 nanti harus bisa mengakses ya, harus bisa mengakses ke FTP atau file transfer protokol di 192.168.20.0. Misalkan ini PC ke 0 ya, 192.168.30.0. Karena apa? Kalau yang PC kedua berarti kan PC yang ke 1 berarti 192.168.30.1 dan sebagainya. Jadi koneksikan sama ke selain ke FTP juga ke servernya HTTP ya atau web server nih 192.168.20.5 ya. Tapi tidak dapat menggunakan protokol ICMP ya. Jadi di ini ya dikoneksikan ping saja gitu ya. Kemudian yang kedua ini untuk yang 192.168.10.6 dan 10.7 ya. Ini juga harus dikoneksikan ke FTP dan ke HTTP, tapi aksesnya secara ICMP ya. Kemudian PC lainnya ya, ini hanya mengakses protokol ICMP gitu ya. Kemudian ini tabel untuk status koneksinya setelah terpasang firewall ya. Jadi nanti Anda bandingkan tabel yang kedua itu kan tabel tanpa terkoneksi firewall. Kalau ini sesudah terpasang si firewallnya. Jadi kalau misalnya ada koneksi berarti Anda checklist, tidak ada koneksi berarti Anda close. Dan ini sudah dijelaskan mana yang menjadi resource IP address-nya dan mana yang menjadi destination dari IP address-nya. Diikutin saja. Kemudian di CLI-nya nanti Anda konfigurasikan. Bu, boleh di-copy nggak? Ya, it's okay, nggak masalah ya, kalaupun di-copy gitu.
Ya, di copy ada beberapa mahasiswa, Bu, saya takut salah codingannya, jadi saya copy saja ya, it's okay, nggak masalah, ya. Kemudian, ya, nah ini untuk switch-nya ya, di interface SO/1/0 ya, ini Anda perintahnya seperti ini, gitu. Kemudian nanti di tabel keempat diuji ya, diuji kalau Anda ping atau Anda FTP atau Anda HTTP ya terkoneksi apa tidak, gitu. Jadi kalau terkoneksi berarti dia checklist, tidak terkoneksi dia cross, gitu. Kemudian praktikum yang kedua ini konfigurasi NAT overload ya, NAT overload. Ikutin topologi dari NAT-nya ya yang ada di tracer gitu ya, yang ada di tracer. Kalau Cisco tracernya pasti udah pada punya kan, nggak usah install terlebih dahulu ya, karena memang di jaringan komputer kan sudah dapat. Nah ini ya pakai tracer.NAT paket gitu ya, nanti muncul tampilan seperti ini dan Anda pakai IP address yang sama yang ada di tabel seperti ini. Ini semuanya kelas dari kelas C ya, C semuanya nih. Jadi silakan diinikan dikonfigurasikan IP-nya. Setelah dikonfigurasikan, kemudian Anda tes ya. Ini teskan, misalkan di IP PC0 akses ke web server gitu ya. Web servernya tadi IP-nya 192.168.20.5. Kemudian tekan tombol Go beberapa kali sampai muncul seperti ini. Welcome to web server ya. Setelah itu Anda ketikkan netstart-nya di command form-nya ya yang ada di tracernya seperti ini ya. Jadi nanti tampilannya seperti ini. Setelah si web servernya bisa diakses oleh si klien atau workstation atau host ya. Nanti alamatnya di 192.168.30.5 ya, ikutin saja. Kemudian Anda buka si form PC dari 4 berarti komputer yang ke-5 ya, PC 4 itu ya. Nah, karena tadi penomorannya dari PC 0 kan gitu ya. Nah, ini diakses FTP 192.168.20.10 ya. Tampilannya akan seperti ini untuk file transfer protokol untuk servernya. Selanjutnya untuk yang untuk yang command form di web server atau FTP-nya seperti ini ya. Nih. Selanjutnya ya. Nah, ini ya. Nih, kondisi awal dari topologinya, semua PC dapat mengakses FTP server yang beralamat di 192.168.20.10. Jadi, kondisikan bahwa semua PC atau klien atau workstation-nya semuanya terkoneksi ke FTP, File Transfer Protocol Server. Kemudian, yang kedua, semua PC, ya PC yang 5-5-nya tadi harus bisa mengakses web servernya, di mana alamat web servernya 192.168.20.5 dan si web serta FTP servernya harus mengetahui. Karena apa? Kalau dia terkoneksi kan biasanya mereka akan tahu ya sumbernya sama destination-nya dari mana gitu ya. Resource atau destination-nya kemana gitu ya. Kemudian perintahnya tadi netstart ya, dari awal kan sudah di command form-nya kan tadi sudah diketikkan ya. Kemudian tahapan konfigurasinya di sini kita lihat untuk router yang satu ya. Jadi si router satu ininya perintah di CLI-nya ya seperti ini. Kemudian tahapan analisisnya ya nanti melalui browser yang terdapat di PC 0, PC 3, dan PC 4, kemudian akses web servernya, kemudian tombol Go beberapa kali, jangan sekali tombol Go-nya, beberapa kali, kemudian verifikasi ya menggunakan netstart melalui command form-nya di web server. Ya, selanjutnya nanti setting kembali si ininya ya di CLI-nya gitu ya, diverifikasi oleh tadi router yang pertama, perintahnya seperti ini dan ini boleh di-copy nggak masalah ya kalau misalnya Andanya ketakutan untuk
salah dalam coding, walaupun bisa nyontek gitu ya, tapi kan lebih cepat lebih baik, ya nggak apa-apa, nggak masalah, it's okay. Kemudian lakukan hal yang sama terhadap layanan FTP dan analisisnya ya. Selanjutnya kita pengerjaan untuk yang kedua ya, yang kedua itu tentang IP security dan virtual private network atau VPN ya. Ini berarti jaringan pribadi ya. Nah, ini konfigurasi tahapannya di mana VPN seat to seat itu Anda harus punya file ini ya, file IP security set to set titik package ya yang sudah dipersiapkan. Kemudian nanti biasanya tampilannya seperti ini ya, topologinya. Kemudian Anda masukkan si IP address-nya, sesuai dengan apa namanya, dengan tabel IP address di simulasi IP security set to set ya. Seperti ini. Ya, mana yang menjadi jaringan private dan mana yang menjadi jaringan publik ya. Selanjutnya untuk yang apa namanya, topologinya misalkan di networknya 172 ini untuk yang berarti yang publiknya ya, jalur publik ya, berarti jalur dari internetnya ya 172.16.10.0/24, kemudian 172.16.20.0/24 ya, dengan memiliki 2 jalur publik ya dan satu lagi jalur private-nya. Ini 192.168.10.0/24 dan 192.168.20.0/24 ya. Pastikan semua PC-nya, misalkan PC yang pertama PC 0 terhubung dengan PC 1 menggunakan perintah ping ya. Jadi Anda ping di ininya, boleh di tracernya gitu ya, Anda ping atau ICMP atau misalnya melalui command form-nya gitu ya. Itu ya, jadi harus saling terhubung. Kemudian tahapan pelaksanaannya di sini untuk mengkonfigurasi dari IV security-nya ya. Aktifkan fitur-fitur keamanan pada router 1 dan router 2 karena kita tadi pakai 2 router ya, R1 dan R2. Kemudian perintah di CLI-nya seperti ini ya. Nih seperti ini, R1 config dan sebagainya gitu ya. Nah, Anda bisa baca, kemudian ketikkan kembali perintahnya sampai muncul tabel seperti ini gitu ya. Nah, dan pastikan ini lisensinya aktif ya. Tadi untuk IP security-nya kan gitu ya. Kemudian lakukan di hal yang sama untuk router yang lainnya. Selanjutnya ya, ini interesting traffic dan sebagainya. Ikutin aja di sini semua langkahnya sudah sesuai gitu ya, udah sesuai dengan apa yang diinikan gitu. Seperti ini ya. Nah, ini gitu. Nah, parameter ISCAC MP fase kedua dan seterusnya gitu ya. Security untuk R1 dan seterusnya. Ini diikutin saja sampai benar-benar muncul seperti ini untuk crypto IP security-nya ya dan sebagainya. Nih. Oke, gitu. Nanti jangan lupa tahap laporannya karena apa? Ada beberapa mahasiswa yang menginikannya apa membuat ininya apa videonya itu hanya berupa presentasi gitu ya. Yang saya mau itu kan konfigurasinya. Walaupun misalnya nggak ke-record semua Bu ya nggak masalah. Atau misalnya durasinya panjang Bu, ya bikin aja 2 link gitu ya. Bikin 2 link di YouTube atau di Google Drive-nya gitu ya. Masing-masing misalnya satu linknya berapa menit gitu ya. Jadi nanti akan saya periksa. Jadi jangan di-uploadin videonya khawatir nggak ke-save ya di apa di menu tugasnya gitu ya. Jadi lebih baik Anda kirimkan file PDF di situ berupa linknya saja itu. Ya, dan ini kan sampai dengan tahap tanggal berapa? Tanggal 25 ya. Jadi tinggal 2 hari lagi ya Anda harus mengerjakan ini gitu. Selanjutnya saya balik lagi back ke ya. Ini ada contoh